Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Siska Audina. Di sini saya akan membahas tentang sejarah internet. Nah, pengertian dari internet sendiri adalah suatu jaringan komunikasi yang menghubungkan satu media elektronik dengan media yang lainnya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang sejarah internet di dunia. Sejarah awal internet dimulai pada tahun 1969. Hal itu ditandai dengan Departemen Pertahanan Amerika (US DARPA) atau Defense Advanced Research Projects Agency memutuskan untuk mengadakan riset ARPANET. Riset ARPANET merupakan penelitian tentang cara menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik. Pada awalnya, ARPANET hanya bisa menghubungkan 4 situs, diantaranya Stanford University of California Research Institute, University of Utah, dan Santa Barbara, sehingga mereka membentuk jaringan terpadu. Pada tahun 1970, riset ARPANET ini dapat berhasil menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lain, dan sehingga komputer dapat digunakan untuk berkomunikasi dan membentuk sebuah jaringan. Lanjut pada tahun 1972, jaringan terpadu yang berhasil dibentuk tersebut diperkenalkan ARPANET ke publik. Nah, pada awal ditemukannya internet, mereka mendemonstrasikan dengan software dan hardware berbasis Unix yang merupakan cikal bakal terciptanya Linux. Nah, pasti Departemen Pertahanan Amerika memiliki alasan mengapa mereka menciptakan internet. Berikut ini tujuan Departemen Pertahanan Amerika Serikat menciptakan internet. Yang pertama, merupakan proyek militer untuk membuat sistem jaringan komputer yang terletak pada daerah-daerah vital. Yang kedua, menanggulangi kalau sewaktu-waktu terjadi serangan nuklir, sehingga mereka mengetahui di mana dan kapan terjadi serangan. Yang ketiga, mengantisipasi kendala informasi yang terpusat. Yang keempat, jika sewaktu-waktu terjadi perang, tentara militer Amerika bisa langsung bergerak untuk menghancurkan musuh. Kembali lagi ke bahasan ARPANET. Ketika ARPANET sudah diperkenalkan secara publik, banyak sekali permintaan dari universitas untuk mengembangkan internet, sehingga ARPANET sangat sulit untuk memanajemennya. Akhirnya, ARPANET dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ARPANET yang difokuskan menangani non-militer seperti universitas, perusahaan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu MILNET, yaitu difokuskan untuk mengurusi keperluan militer. Kemudian, dua jaringan tersebut disatukan dan menjadi DARPA Internet, dan disebutlah sampai sekarang sebagai internet. Berikut ini runtutan sejarah internet dari tahun ke tahun. Pada tahun 1960, Departemen Pertahanan Amerika Serikat melalui Advanced Research Projects Agency atau yang disebut dengan ARPA merintis sebuah sistem jaringan ARPANET. Kemudian, pada tahun 1980, internet digunakan secara terbatas untuk menghubungkan beberapa universitas terkenal di Amerika Serikat. Nah, pada tahun 1982 dibentuk sebuah Transmission Control Protocol atau TCP atau lebih dikenal dengan sebutan Internet Protocol atau IP yang kita kenal hingga saat ini. Protokol tersebut dibentuk karena seiring dengan bertambahnya komputer yang membentuk jaringan, dibutuhkan sebuah protokol resmi yang dapat diakui dan diterima oleh semua jaringan. Pada tahun 1984, sistem nama domain mulai digunakan. Pada tahun 1986, National Science Foundation Network atau NSF-Net dibangun dan menggantikan peran ARPANET sebagai jaringan riset di Amerika Serikat. Dan pada akhirnya, pada tahun 1990, ARPANET pun dibubarkan. Di tahun 1990 juga, layanan berbasis tampilan grafis yang WWW atau World Wide Web mulai dikembangkan oleh CNN.
Pada tahun 1993, Inter-NIC didirikan untuk melayani pendaftaran nama domain, dan pada tahun 1994, internet mulai digunakan di Indonesia. Berikut adalah sejarah bagaimana internet masuk ke Indonesia. Pada tahun 1986, inspirasi tulisan-tulisan awal internet Indonesia datang dari kegiatan di amatir radio, khususnya di Amatur Radio Klak di ITB. Kemudian pada tahun 1990, internet pertama kalinya masuk ke Indonesia. Pada zaman itu, jaringan internet di Indonesia lebih dikenal dengan Paguyuban Network. Dinamakan Paguyuban Network dikarenakan semangat kekeluargaan, gotong royong, dan kerjasama sangat hangat dan terasa di antara para anggotanya. Berbeda pada masa kini, internet lebih digunakan secara komersial dan individual. Nah, Roby Subiakto merupakan pakar di antara para amatir radio di Indonesia, khususnya untuk komunikasi data paket radio yang kemudian didorong ke arah TCP atau IP. Pada tahun 1992 sampai 94, teknologi paket radio TCP atau IP kemudian diadopsi oleh rekan-rekan BPPT, LAPAN, UI, dan ITB yang kemudian menjadi tumpuan Paguyuban Net. Berikut terdapat penyedia internet di Indonesia era 1994. Yang pertama yaitu terdapat Internet Service Provider atau ISP yang lebih dikenal dengan IPTECnet. IPTECnet ini resmi berdiri tahun 1994. Pada tahun yang sama pula, Indonet juga mulai diresmikan. Indonet adalah penyedia internet komersial pertama di Indonesia yang mendapat lisensi dari PT Lintas Arta. Indonet ini dikomandoi secara paruh waktu oleh Sanjaya. Seiring dengan berkembangnya internet, muncullah sebutan warnet atau warung internet. Warung internet ini mulai marak sekitar tahun 96 sampai 98. Salah satu tokoh yang berperan dalam berkembangnya warnet ini adalah Wasantara dari PT Pos Indonesia. Pada zaman dahulu, internet sangat terbatas penggunaannya, tidak seperti sekarang bisa digunakan untuk main game dan lain-lain. Anak milenial pada zaman sekarang sering kali pergi ke warnet hanya untuk bermain game. Berikut ini latar belakang berdirinya warnet. Pada tahun 1997 sampai 1998, para pioner yang komputernya terhubung internet di kontrakannya menyewakan komputer tersebut yang kemudian disebut dengan warnet atau war-in. Namun masyarakat lebih familiar dengan menyebutnya warnet. Kemudian, pada tanggal 25 Mei tahun 2000, dibentuklah Asosiasi Warnet Indonesia lewat pertemuan dan mufakat yang digelar di kantor Dikmenjur. Asosiasi Warnet Indonesia ini diketuai oleh Rudi Rusdiah. Namun, pada tahun 2001, Ketua Awari diganti menjadi Judith MS, Michelle Sunggiardi, dan Abdullah Koro. Hal ini disebabkan karena Rudi Rusdia dianggap kurang transparan oleh para aktivis. Berikut ini akan disebutkan beberapa aplikasi di internet. Yang pertama ada resource sharing. Sharing file, suatu data yang kita punya bisa dibaca atau diakses oleh user atau pengguna komputer lain. Dan sharing device, itu pengguna suatu device bersama agar dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Yang kedua untuk komunikasi dan informasi, contohnya email. Email merupakan metode pengiriman dokumen atau file melalui jaringan internet. Dan yang kedua yaitu World Wide Web. Selain itu juga ada File Transfer Protocol. File Transfer Protocol ini merupakan suatu cara yang mudah, murah, dan cepat untuk mentransfer file dari server internet ke komputer Anda atau sebaliknya. Kemudian ada aplikasi chat dan SMS yang digunakan untuk berkomunikasi dengan seseorang tanpa harus bertemu langsung dengannya. Kemudian ada Wireless Application Protocol, ialah fasilitas pengaksesan internet melalui handphone.
Voice over Internet Protocol ialah penggunaan telepon melalui internet. Teknologi ini merupakan penggabungan antara suara dan data. Kemudian juga ada teleconference dan mailing list. Berikut ini beberapa manfaat dari internet. Internet merupakan sumber segala informasi yang ada di dunia. Informasinya pun sangat luas dan perlu untuk memfilternya agar ketika kita menerima info tidak langsung terjerumus dalam hoaks. Dari masa ke masa, pengguna internet semakin membeludak. Nah, berikut ini manfaat-manfaat dari internet. 1. Internet dapat mempersingkat waktu dalam berkomunikasi. Karena ketika kita berkomunikasi melalui internet, kita tidak perlu bertemu langsung dengan orang yang ingin kita ajak bicara. Yang kedua, dapat mendapatkan berbagai informasi dari yang sudah lama sampai yang terbaru. Karena apapun yang telah masuk ke dalam internet itu tidak akan bisa hilang. Jejak digital selalu ada dan tidak akan pernah hilang. Yang ketiga, bisa mengembangkan usaha melalui internet seperti berjualan berbasis online. Pada saat ini banyak sekali e-commerce yang telah berdiri memanfaatkan perkembangan internet ini. Contohnya seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan masih banyak lagi. Yang keempat, informasi yang ada di internet tanpa sensor. Berbeda lagi dengan informasi yang sudah ditayangkan di televisi, pasti terdapat sensor entah itu videonya, foto, ataupun nama-nama dari seseorang tersebut. Dan yang kelima, internet juga merupakan sarana komunikasi yang murah. Sebenarnya masih banyak lagi manfaat dari internet, namun hanya itu yang bisa saya sebutkan. Tetapi kita juga harus menjadi pengguna yang baik, bisa memfilter mana yang negatif dan mana yang positif. Cukup sekian bahasan mengenai sejarah internet dari saya. Terima kasih telah menonton video saya dan mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.